ternyata mereka berdua ini adalah latar belakangnya bukan dari pondok pesantren. Jadi mereka berdua ini adalah kuliah di Lipia dengan latar belakang dari SMK. Benar nggak, Ustaz? Sahih, Ustaz. Itu di benak saya, wah alhamdulillah gitu kan. Tapi begitu saya bilang ke orang tua, hati-hati, jangan coba-coba masuk situ. Kan yang gratis itu kan jangan-jangan ada maunya gitu kan. Ya, Orang tua dulu kan mikirnya gitu kan. ya. Jangan afiliasi sama ISIS nih. Kan gitu dulu mikirnya. Masya Allah. Berarti Ustaz, memang waktu itu inisiatif dari mahasiswa di Lipia, mereka menyediakan tryout memang untuk membantu teman-teman agar terbiasa ketika menghadapi materi-materi ujian di Lipia gitu ya. Iya. Dan ternyata nggak sesuai gitu. Iya, soalnya sistemnya baru, Ustaz. Sistemnya baru. Kaget online. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah buat teman-teman Markazuna, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang Ustadz Fajar Anggariski. Nah, Ustadz Fajar Anggariski ini adalah pemateri dari kajian praktek baca kitab gundul di Markazuna. Begitu juga dengan Ustadz Aditya Bahari, beliau juga pemateri dari praktek baca kitab gundul di Markazuna. Kalau untuk Ustadz Aditya Bahari itu kajiannya adalah Syarah Qawaidul Arba'. Nah, kalau Ustadz Fajar Anggariski kajiannya adalah praktek baca kitab gundul untuk Syarah Al-Ajurumiyah. Nah, kedua narasumber kita ini, mereka saat ini masih kuliah di Lipia. Ustadz Adit kita panggilnya ya. Sekarang itu semester 5 di Syariah Lipia. Kalau Ustadz Fajar semester 5 juga di Fakultas Lugoh ya. Yang menarik dari sosok mereka berdua ini adalah ternyata mereka berdua ini adalah latar belakangnya bukan dari pondok pesantren. Jadi mereka berdua ini adalah kuliah di Lipia dengan latar belakang dari SMK. Benar nggak, Ustadz? Nah, itu yang menurut kita ini menarik untuk apa ya, untuk kita ulas, untuk kita lakukan bincang santai, sehingga apa kita bisa melihat bagaimana pengalaman Ustadz Adit sama Ustadz Fajar dari awal belum bisa bahasa Arab sampai bisa bahasa Arab dan sampai akhirnya bisa mengikuti ujian di Lipia dan lulus diterima di Lipia dan sampai sekarang kuliah di Lipia. Dan kita juga akan coba berbincang-bincang dengan mereka berdua sebenarnya bagaimana sih kiat-kiat untuk bisa diterima di Lipia dan bagaimana juga pola perkuliahan di Lipia. Nah, karena memang latar belakang Ustadz Adit dan Ustadz Fajar ini memang dari SMK. Nah, ada baiknya mungkin kita mulai dari Ustadz Adit kali ya. Ustadz, bisa cerita nggak? Antum kan latar belakangnya SMK. Dan untuk masuk Lipia itu kan yang ana tahu itu saingannya pasti berat. Karena banyak dari pondok-pondok pesantren gitu ya, yang mereka mungkin bahasa Arabnya udah fasih gitu kan, udah biasa baca kitab, mungkin juga berbicara juga sudah lancar. Nah, sebenarnya kalau kita boleh agak mundur ke belakang, yang melatar belakangi antum gitu untuk masuk ke Lipia itu apa sih? Karena dengan background SMK itu kan nggak mudah gitu. Jadi dari mana sih awal mulanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ana ucapkan jazakumullahu khairan pada Ustadz Arif insyaallah taala. Pertama-tama kenapa yang mendasari kita flashback Ustadz ya? Iya. Ya ke belakang mungkin bagaimana yang latar belakang kita dari yang umum, ya kita nggak tahu apa-apa seputar bahasa Arab, terus kemudian ilmu syar'i, bahkan ilmu syar'i pun masih minim di saat itu. Ya pertama-tama memang awalnya kita dari SMK sudah mulai kelas 3 mau lulus itu Ustaz. Ya itu udah banyak para teman-teman itu udah mau kuliah kemana gitu kan. Atau ada yang mau kerja dan sebagainya. Waktu itu sih ya keinginan terbesar saya ingin lanjut kuliah gitu Ustaz. Jadi ingin lanjut kuliah, kemudian memiliki pasti akan mendapatkan pengalaman baru, teman baru dan hal-hal yang baru juga. Maka
disitulah saya dekat dengan salah satu guru agama kita di situ. Ya, namanya Pak Gunawan, hafizahullah taala. Kita sangat dekat, kemudian direkomendasikanlah kita ke Ana ke salah satu ma'had di Solo, Ustaz, dari Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disitulah mulailah saya berbulat untuk ingin kuliah dan mencoba. Dan kenapa bahasa Arab? Karena memang ketika SMK itu udah mulai mendengarkan ceramah Durusul Lughah. Salah satu ustadz itu di radio itu, kita ngikutin itu, Ustaz. Kita ngikutin Durusul Lughah dan sepertinya menarik. Akhirnya kita lah sampai ke ma'had tersebut dan dilakukan tes. Ya, apa yang terjadi ketika tes? Ya gagal. Maksudnya dalam artian kita nggak langsung ke mustawa awal atau tsani, tapi masih ditamhidi lagi, Ustaz. Masih ditamhidi lagi. Jadi benar-benar mulai dari nol sekali. Kemudian ya itu flashback dari kenapa dari SMK kok bisa ke bahasa Arab. Tentunya yang pertama, di waktu itu kan namanya masa-masa muda, orang mencari jati diri gitu, Ustaz ya. Sementara itu banyak pemuda-pemuda yang mulai kenal dakwah sunnah atau mulai ingin mencari jati diri, ingin lebih fokus lagi ke agama seperti itu. Maka alhamdulillah, bifadlillah, Allah berikan kemudahan itu untuk malah mempelajari bahasa Arab dulu gitu, Ustaz. Masya Allah. Di samping di ma'had kita itu ada ma'had tahfidz, ada juga ma'had yang lughah gitu, Ustaz. Jadi saya fokus di ma'had lughah. Mungkin jadi berarti di ma'had tadi mulai dari tamhidi dulu gitu ya? Tamhidi lagi, Ustaz. Mulai dari tamhidi itu berapa lama? Berapa semester? Kalau tamhidinya hanya 1 semester dan pakai Arabiyah Baina Yadaik yang jilid 1 aja. Insya Allah, baik. Iya. Nah, setelah itu berarti mulai masuk ke mustawa awal gitu ya? Mustawa awal pakai silsilah lughah itu. Itu berapa lama sampai selesai di situ? Sampai selesai kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Baru setelah itu siap dasarnya, baru akhirnya coba masuk ke Lipia gitu ya? Jadi ada sedikit cerita yang menarik mungkin bagi para pemirsa Markaz Sunnah TV juga tentang keutamaan atau benar-benar dalam menuntut ilmu agama itu harus butuh semangat yang membara gitu, Ustaz ya. Iya. Ya Allah, kita kalau nggak masuk ke ma'had itu malu sendiri. Kenapa? Karena salah satu guru kita atau ustadz kita itu asli dari Ngawi, Ustaz. Jadi dekat Ponorogo, Gontor juga gitu kan. Ya. Beliau itu Senin sampai Jumat itu di ma'had. Nah, setelah itu pada sholat Jumat, beliau membonceng salah satu ikhwah yang arahnya ke Solo, karena saya kan ke Boyolali jadi ke arah barat. Kalau yang ke arah Solo, yang ke timur itu bonceng sama salah satu ikhwah kita, muridnya gitu, untuk pulang ke kampungnya gitu. Jadi Sabtu Ahad itu ke kampungnya, yaitu di Ngawi itu atau di Ponorogo itu. Kemudian ketika Senin udah balik ke ma'had lagi gitu. Dan dari situlah beliau sering membicarakan tentang Lipia. Saya dari awal sebelumnya belum tahu Lipia itu apa dan sebagainya. Tapi beliau sering itu berbicara tentang Lipia, bagaimana serunya belajar di Lipia, senangnya naik metro mini, bercakap-cakap dengan bahasa Arab itu. Sekarang masih terbetik gitu, masih teringat sama saya gitu. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Baik. Nah, kalau boleh kita juga ke Ustadz Fajar nih. Ternyata Ustadz Fajar juga sama nih, background-nya SMK gitu ya? Ya, saya mungkin jurusan elektronika malah. Nah, sebentar. Kalau Ustadz Adit tadi SMK-nya jurusan apa? Di farmasi. Masya Allah. Farmasi berarti obat-obatan kan? Iya, betul. Obat-obatan ya. Oke. Baik, sekarang ke Ustadz Fajar. Berarti SMK elektronika gitu ya? Iya. Itu SMK kan sebenarnya nama lain dari STM kan? Sebenarnya dulunya STM kan gitu ya? Iya, dulu STM, sekarang SMK. Nah, di SMK elektronika itu ceritanya gimana Ustadz Fajar? Dari mana sih sampai antum tertarik belajar bahasa Arab gitu kan, terus sampai akhirnya ke Lipia? Karena apalagi itu SMK-nya di daerah mana? Di Tangerang. Apalagi kalau SMK di Jakarta biasanya dulu katanya kan keras ya kalau SMK gitu. Yeah. Itu apa tuh yang membuat antum belajar bahasa Arab? Itu dari mana asal muasalnya gitu, sampai masuk ke Lipia? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebenarnya awal mula pengen belajar bahasa Arab itu dari
karena saya dulu waktu SMK kan senang dengerin Radio Roja kan. Lama-lama kok timbul pengen pengen nyari ilmu, ada kemauan pengen nyari ilmu. Cuma yang lucunya sama orang tua nggak boleh pesantren dulu tuh. Ya karena memang dulu image-nya pesantren itu kan kesannya kumuh, jelek, terus kan masa depannya suram. Itu yang membuat orang tua itu khawatir gitu loh. Nah akhirnya saya sekolahlah di SMK gitu kan. Di SMK itu ya alhamdulillah ya. Jadi walaupun saya bergaul dengan orang-orang umum gitu kan, laki sama perempuan jadi satu, tapi tuh alhamdulillah semangat yang dari SMP untuk belajar itu masih ada gitu kan. Jadi begitu kelas 3 itu udah makin bulat tekad itu. Pokoknya saya mau cari ilmu. Cari ilmunya gimana? Saya mau cari pesantren gitu kan. Alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu searching internet, saya itu dapat ma'had di Bogor namanya Ma'had Badr Al-Islami. Itu gratis 100%. Masya Allah. Itu pertama kali dengar saya kaget. Kok ada sih ma'had ngasih ilmu gratis lagi. Itu kan itu di benak saya, wah alhamdulillah gitu kan. Tapi begitu saya bilang ke orang tua, hati-hati, jangan coba-coba masuk situ. Kan yang gratis itu kan jangan-jangan ada maunya gitu kan. Orang tua dulu kan mikirnya gitu kan. Jangan afiliasi sama ISIS nih. Kan gitu dulu mikirnya. Iya, takutnya gitu, afiliasi sama ISIS nih. Enggak, begitu saya masuk, alhamdulillah kan. Oh iya benar ya, gratis. Enggak, istilahnya bukan omong kosong gitu, beneran gratis. Dan bukunya itu dipinjamkan, walaupun nggak dikasihkan tapi dipinjamkan gitu. Nah di Ma'had itu kalau tadi Ustadz Aditya kan dari Tamhidi kan, kalau saya programnya nggak ada kelas Tamhidi, jadi langsung mustawa awal gitu kan. Di mustawa awal itu belajar pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah bedanya nih saya sama Ustadz Aditya nih ya, jadi Ustadz Aditya pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik di mustawa awal aja. Saya di Ma'had saya itu programnya full pakai Baina Yadaik sampai mustawa Robi. Jadi mustawa awal pakai yang jilid 1, mustawa sani pakai yang jilid 2 yang warna hijau itu, mustawa salis pakai yang jilid 3 yang warna biru, Robi tuh baru pakai yang jilid 4. Nah, jadi komplit itu Baina Yadaiknya. Dipandu, ditambah dengan buku silsilah. Nah, itu. Jadi pakai dua kurikulum, silsilah dan pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, di mustawa awal itu juga ya sebenarnya minder juga Ustaz, namanya juga SMK kan nggak ngerti apa-apa, masuk pondok, di sono campur baur, ada yang udah pernah pesantren, ada yang udah hafal Qur'annya sekian juz, lah saya masih nol, nggak ngerti apa-apa kan, ya pasti minder dong kan. Ya tapi ya alhamdulillah yang namanya tekad sudah bulat, ya Allah kasih kemudahan, Allah berikan saya kemudahan, akhirnya bisa juga bahasa Arab, walaupun dari segi hafalan ya kalah pasti. Saya baru mulai, teman-teman yang dari pondok sudah sekian juz kan, kalah. Jadi istilahnya walaupun saya nggak bisa ambil semua, seenggaknya saya bisa ambil bahasa Arabnya aja lah gitu. Betul. Nah jadi dari mustawa awal itu saya merasa kayak masuk pondok itu kayak ngerasa kayak mu'alaf lagi Ustaz. Jadi baru tahu saya Islam tuh kayak gini ya. Iya benar. Karena dulu waktu kecil kan diajarnya sama guru ngaji itu kan Islam itulah yang penting kamu sholat aja, nggak usah bikin dosa, sama melakukan apa yang diperintahkan. Taunya gitu doang kan. Nggak tahu Islam itu apaan selain itu. Ternyata di Ma'had ketemulah yang namanya pelajaran kayak akidah, asal usul salasa, terus yang namanya fikih langsung berbahasa Arab, saya baru tahu ternyata. Oh gitu. Dari situ saya rubah lagi, jadi mindset belajarnya jadi waduh ini kitab yang harus dipelajari bahasa Arab nih. Logikanya kalau saya nggak bisa bahasa Arab, gimana saya mau paham? Disitulah mulai jadi rasa takut itu bikin saya terkejar itu. Pokoknya gimana caranya bisa bahasa Arab. Nah, saya mulai dari
waktu itu dari buku-buku bahasa Arab, buku-buku nahwu yang berbahasa Indonesia dulu. Ya. Banyak itu kan buku-buku nahwu yang berbahasa Indonesia saya pelajari gitu kan. Alhamdulillah sedikit-sedikit mulai bisa tuh. Mulai ada perkembangan gitu kan. Terus namanya juga saya juga berusaha beli kamus, yaitu kamus Al-Munawwir. Beli kamus buat memahami makna-maknanya kayak apa gitu kan. Ya, alhamdulillah begitu mustawa tsani gitu ya, sudah mulai tuh ada gambaran. Oh, begini cara baca kitab ya. Masalahnya kan pas mustawa tsani itu Ustadz saya itu langsung orang Arab dari Yaman gitu. Itu waduh itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab bingung kita itu. Jadi bahasa Arab baca kitab sudah ada, cuma untuk baca kitab yang masih gundul sekali itu ya perlu perlu namanya mufrodat baru, kemudian sedikit diarahkan. Tapi begitu mustawa tsani naik ke mustawa tsalits tuh mulai itu ada kerasa itu. Oh, begini tuh baca kitab. Jadi disitulah saya sudah mulai kira-kira saya ini sudah dapat nih kayaknya dasar-dasarnya nih. Nah, akhirnya di mustawa tsalits saya keluar, nggak sampai selesai saya di ma'had gitu. Jadi jadi teman-teman saya masih di mustawa tsalits, saya keluar, kemudian ketemu Ustadz Aditya gitu kan, waktu itu bareng-bareng daftar Lipia, ya alhamdulillah dari situ kita kenal. Oh ya, tapi sebelumnya saya lupa itu kenapa kok saya tahu Lipia itu dari mana itu ya. Nah, jadi Lipia itu sebenarnya saya aslinya tuh nggak tahu Lipia itu dari mana, tapi ketika masuk ma'had ngelihat ustadz saya itu kok dari mana lulusannya nih, dari Lipia itu kan, bingung saya, Lipia apaan sih? Ternyata buku yang saya pelajari silsilah itu buku Lipia, ya Allah saya nggak tahu. Iya benar ya. Jadi nggak tahu, oh itu buku Lipia. Begitu saya searching di internet, oh Lipia itu di Jakarta. Dari situlah saya mulai, coba saya mau daftar Lipia gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, keterima gitu. Jadi sebenarnya gini ya, jadi kalau dengar dari pengalaman tadi ya Ustadz berdua tadi, sebenarnya memang kita ini juga tersentuh oleh tangan-tangan dakwah dari para ustadz yang lain ya. Dari contoh Ustadz Adit tadi dari ustadznya yang memang yang dari Ngawi tadi ya kan, tersentuh dari situ. Kalau Ustadz Fajar tadi juga karena sering dengar kajian tadi di Radio Roja ya, yang dulu Sulubo kan. Nah memang ternyata fasilitas-fasilitas dakwah tadi yang seperti itu yang sampai kepada khalayak ramai itu sedikit atau banyak memang pengaruhnya cukup besar ya untuk memberikan pencerahan ke kita semua gitu ya. Nah dari situ jadi sumber inspirasi dan menggerakkan hati kita yang akan membuat kita ada kesadaran untuk ternyata memang Islam itu bukan hanya sebatas puasa, sholat, zakat, haji aja, ternyata lebih dari itu gitu ya. Nah Ustadz, berarti kan pas Ustadz Adit sama Ustadz Fajar belajar bahasa Arab itu kan kalau yang Anda dengar biasanya orang itu mentalnya belajar bahasa Arab karena apa? Karena ketika mereka ketemu sorof gitu kan, itu mereka kadang-kadang mentalnya di situ karena harus dihafal dan lain-lain. Apalagi banyak kalau di pesantren-pesantren itu metodenya kadang memang mereka menghafal wazan gitu ya. Nah, dari teman-teman biasanya yang belajar kayak gitu, itu biasanya mereka banyak yang mental di situ. Nah, sebenarnya waktu Ustadz Adit dan Ustadz Fajar belajar, itu apakah memang benar-benar diajarkan nahunya seperti apa, sorofnya seperti apa, atau bagaimana waktu itu? Sehingga tetap bisa bertahan belajar. Nah, itu gimana sih kalau bisa mulai dari Ustadz Adit mungkin? Baik. Untuk belajar di Ma'had Abu Bakar tadi, yang di Ma'had saya itu, karena kita pakainya kitab silsilah ya, kita nggak keluar dari situ, Ustaz. Dan di situ pasti ada pelajaran sorof, kalau nggak salah itu di mulai mustawa tsani atau tsalits, dan ada nahwunya juga. Jadi kita pokoknya ya ta'abbad bihadal kitab gitu. Jadi benar-benar benar-benar pakai kitab ini aja gitu. Jadi nggak ada sumber yang lain. Dari situlah Ustadz juga memberikan pengarahan dari situ. Ya istilahnya kita mulai dari dasar ya dapatnya dari kitab silsilah saja. Adapun nanti mungkin di sesi mungkin pas bulan-bulan Ramadan mungkin para asatidzah kita juga buka seperti daras di waktu Ramadan pagi hari itu mungkin amsilah tasrifiyah itu. Masya Allah, itu diajarkan juga terus nahwunya al-ajrumiyah. Tapi ya
yang datang ya itu aja, maksudnya sedikit gitu. Iya, iya. Jadi berarti kalau boleh anak mengulang, berarti memang berpegang teguh kepada kurikulum yang ada di kitab Silsilah Ta'lim Lughah itu ya? Iya, itu silsilah dari Lipia ternyata juga. Iya, iya. Jadi Di idatnya. berarti di kurikulum itu memang kita belajar nahwu dan sorofnya itu secara bertahap ya, dengan banyak latihan dan membangun mufrodat juga gitu ya. Iya, sahih. Nah, kalau boleh anak nanya nih ke Ustadz Fajar. Kalau Ustadz Fajar kan awalnya kan dari Arabi Baina Yadaik gitu ya. Iya. Tapi kan juga akhirnya sempat belajar pakai yang Silsilah Ta'lim Lughah ya. Iya. Nah, itu apa sih perbedaan yang mendasar ketika belajar pakai Arabi Baina Yadaik dengan Silsilah Ta'lim gitu? Nah, bedanya gini. Jadi kalau Al-Arabiyah Baina Yadaik itu lebih ke bahasa Arab secara umum gitu kan, percakapan gitu kan. Adapun masalah-masalah agama tuh mulai disindir-sindir nanti di jilid kedua, mulai di jilid ketiga, bahkan di jilid ketiga pun masih banyak umumnya juga lah. Kayak bagaimana sih kehidupan berumah tangga ditampilkan dengan bahasa Arab. Nah, terus bedanya sama silsilah. Semangat ya, kalau yang udah urusan kayak gitu semangat dong harusnya. Aduh, nggak paham Ustadz, waktu itu nasnya nggak paham, jadi nggak paham, nggak semangat. Nasnya nggak paham ini apa ini. Jadi bedanya sama silsilah taklim, menurut saya silsilah taklim itu bagusnya dia ada pengelompokan gitu. Jadi akidah dia bikin sendiri buku silsilah khusus, buku qiraah dia buat sendiri khusus, buku takbir dia buat sendiri khusus, buku nahwu dia buat sendiri khusus. Jadi kita enak gitu. Jadi kalau Baina Yadaik kan dicampur aduk, nahwu, sorof campur jadi satu. Jadi kita kalau mau pengen nahunya aja kita harus buka, kita rangkum gitu kan. Kalau silsilah kan enak. Silsilah buku nahwu, udah kita buka nahunya aja. Nah, buku pengen belajar takbir, bagaimana cara ngungkapin, buka buku takbirnya aja. Nah, jadi luar biasa itu keistimewaan silsilah. Nah, berarti mungkin di silsilah ta'lim itu memang karena dibagi dengan beberapa buku kayak gitu ya, ada yang sendiri, hadis sendiri. Apakah artinya memang sebenarnya ketika kita belajar kita dikenalkan dengan kosakata yang berkaitan dengan fikih, dengan tauhid, dengan hadis? Apakah memang seperti itu ya? Iya, benar. Nah, terus saat gini, berarti kalau buat orang awam gitu ya, kalau dia ingin mulai belajar bahasa Arab gitu, apakah memang sebaiknya mereka mulai dari Al-Arabiyah Baina Yadaik dulu, baru setelah itu ke silsilah ta'lim, atau bisa langsung ke silsilah ta'lim, bagaimana? Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau emang tujuannya belajar bahasa Arabnya dalam rangka membaca kitab, kemudian dalam rangka memahami agama, mendingan mulai dari silsilah. Soalnya kan karena memang disusun kurikulumnya dan dicampurkan dengan tema-tema berbau agama. Itu yang bagus. Jadi diajari tafsir, diajari hadis juga, tapi dengan bahasa yang mudah gitu. Masya Allah, iya. Kalau mulainya dari Baina Yadaik, itu buat yang pengen belajar bagaimana sih percakapan gitu kan, bagaimana cara orang Arab berbicara ketika ketemu, ketika ada menengok orang, bagaimana cara bicaranya, begitu. Itu ya kalau tujuannya untuk belajar agama tapi pakai Al-Arabiyah Baina Yadaik, itu pasti bosen. Nggak ada agamanya di situ. Oh gitu. Jadi umum gitu ya? Lebih umum. Kalau silsilah kan dia ada tauhidnya, ada hadisnya. Jadi hadis itu luar biasa. Saya juga kagum gitu. Jadi hadis itu dikemas dengan pelajaran bahasa. Dijabarkan dulu mufradat yang sulit, dijelaskan, baru dibikin kesimpulan. Dibuatlah di bawahnya lagi tadribat untuk latihannya. Itu Masya Allah tuh luar biasa sekali. Nah, kalau saya pribadi. Sama seperti kayak itu yang dirasakan sama kayak gitu juga ya? Iya, kalau dari saya pribadi karena memang untuk Baina Yadaik ya saya banyak ambil faedah juga dari Ustadz Fajar juga karena kita dulu sekos juga. Saya sering tanya ke beliau. Kalau untuk urusan bahasa Arab tuh selalu saya tanya gitu. Kan kalau belajar nggak boleh malu dan nggak boleh sombong. Betul. Ya, kalau kita la yata'allamu al-ilma mustahyin wa mustakbir gitu kan. Iya, betul. Ya. Iya. Makanya saya sering tuh tanya ke dia karena memang dari segi lughah dia lebih berpengalaman gitu. Dan saya dapati di situ memang silsilah bagus dan
para asatidah juga, salah satunya Ustadz Sufyan Rurai juga. Iya. Udah kalau pengen bahasa Arab udah itu silsilah udah itu aja gitu. Wah, Masya Habis Allah. dari itu pinter nanti gitu. Iya, iya. Baik, Iya. Ustaz. Nah, berarti kan tadi Ustaz Fajar sempat cerita akhirnya pas di Mustawat Salis, Ustaz Fajar keluar gitu ya, nggak lanjut di Mahat tadi, akhirnya ketemu dengan Ustaz Aditya gitu ya. Berarti pada saat itu Ustaz Aditya sudah selesai dari Mahat yang tadi apa Abu Bakar itu ya? Iya, sudah selesai. Dari situ. Nah, berarti kan sama-sama keluar dari situ dan keluar dari Mahat udah selesai, Ustaz Fajar juga keluar gitu kan, udah bertemu, itu sama-sama memang ingin mendaftar ke Lipia gitu ya. Nah, itu kalau boleh cerita ketemunya di mana, Ustaz? Karena kan sebelumnya antum tidak saling kenal kan? Tidak. Nah, itu ketemunya gimana? Enggak, beda dong. Saya di Tangerang, dia di Solo. Gimana kenal ya? Gimana cerita ketemunya di mana? Di mana dulu Mas ya? Lupa saya. Ketemunya dulu gini, jadi ceritanya, ketika pendaftaran Lipia, mau masuk ke waktu ujian itu, para mahasiswa Lipia itu pinter. Mereka buat bikin acara daurah tryout gitu kan. Nanti bagus. bayar sekian gitu kan. Nanti mereka kasih soal, nanti dibahas gitu kan. Waktu itu saya sama Ustaz Aditya itu di Masjid As-Salam di Jati Padang, bagaimana ya alamatnya? Ya, di Masjid As-Salam pokoknya. Nah, itu di situ diadakan tryout di masjid itu, ketemu dikumpullah kita bareng. Di situ kebetulan saya daftarnya 2 orang itu. Jadi saya daftar, teman saya daftar, namanya Ramdan gitu kan. Si Ramdan ya. Yang sebenarnya yang pertama kali ketemu Ustaz Aditya itu Ramdan gitu kan. Oh iya betul, saya dikenalkan. Iya. Saya datang pagi-pagi Ustaz, jam 5:30 tuh udah sampai, ketemulah si Ramdan temannya Mas Fajar ini. Yang sama-sama dari ini. Iya. Akhirnya dikenalin sama Mas Fajar lah. Ternyata ketika ujian Lipia dan sebagainya yang si Ramdan ini qadarullah belum nggak terima bisa lulus. Iya. Malah kita akhirnya yang diterima. Malah begini model-model kita ini yang keterima ya, alhamdulillah. Ya sebab saya lihat teman saya itu karena salah satu faktor penyebab dia nggak diterima karena memang dari segi bahasanya memang kurang. Karena dia kan lebih saya juga lihat sendiri kan waktu di pondok dia juga lebih ihtimamnya itu, perhatian besarnya itu ke tahfidz gitu kan. Nah, sementara Lipia itu nggak ngelihat berapa hafalan kita, yang dilihat tuh bahasa Arab kita sudah sampai sejauh mana, masalah tahfidz bisa nyusul gitu. Ini kebalik, jadi prioritasnya kebalik dia itu kan. Saya kebalik, saya bahasa Arabnya ditekankan, tahfidznya dikurangi. Alhamdulillah gitu kan. Akhirnya itu yang membuat saya bisa masuk, salah satu faktornya. Iya. Berarti Ustaz memang waktu itu inisiatif dari mahasiswa di Lipia, mereka menyediakan tryout memang untuk membantu teman-teman agar terbiasa ketika menghadapi materi-materi ujian di Lipia gitu ya. Iya. Dan ternyata nggak sesuai gitu. Iya, soalnya sistemnya baru Ustaz. Sistemnya baru online. Jadi soalnya itu maudhu'i. Jadi soal ujiannya itu jadinya malah ikhtiari. Jadi pilihan ganda gitu. Iya. Jadi apa yang di tryout itu nggak ada yang keluar gitu. Di tryout paling soalnya 25 gitu kan. Begitu ujian 100. Nah, kalau Anda boleh tahu nih, Ustaz Ali, Mas Fajar, pada saat zaman antum berdua itu, ya kan? Itu ujiannya apa aja sih? Maksudnya apakah ada ujian tulis, ada ujian lisan, apakah ada ujian hafalan juga? Jadi maksudnya apa aja sih yang diujikan, itu apa saja yang diujikan?